Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program yang senantiasa kita nantikan tiap 2 pekan sekali. Insya Allah dengan program yang mengusung perbincangan ataupun wawasan dunia kesehatan yang alami. Back to nature, back to basic. Ya, ada Hidup Sehat Alami bersama Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical of Science, akupunkturis. Nanti akan kita perbincangkan terkait dengan tema kali ini adalah 8 obat alami. Apa saja itu, manfaatnya bagaimana, bentuknya kayak apa, didapatnya di mana, kita akan simak dari beliau langsung. Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Dok? Insya Allah sehat dan terus semangat. Tetap semangat ya. Insya Allah. 8 obat alami, apa saja ini, Dok? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawalau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang selanjutnya, Bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berjumpa ya di acara Hidup Sehat Alami. Jadi kali ini insya Allah kita akan membahas 8 obat alami. Sebelumnya bahwa pada jasad kita ada haknya. Fa'inna li jasadika alaika hakon. Karena untuk jasadmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika alaiha hakon. Dan dirimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya Bapak, saudaraku semuanya, dalam kesempatan ini kita bahas mencegah dengan 8 obat alami dalam rangka ya memenuhi hak tubuh kita, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada jasad kita. Apa itu 8 obat alami? Yang pertama adalah udara yang segar ya. Jadi ini semuanya insya Allah gratis ya, gratis. Alam sudah menyediakan, Allah sudah menyediakan, dan tinggal kita mau bergerak atau tidak. Jadi 8 obat alami itu yang pertama adalah udara yang segar. Jadi udara yang segar ini ya, udara yang segar itu udara yang mengandung konsentrasi oksigen yang optimal, yang tinggi. Yang kita hidup ini adalah udara, tapi yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah oksigen. Maka oksigen yang paling optimal adalah di pagi hari. Ya, di pagi hari setelah kita mungkin sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian kita jalan-jalan, lah itulah udara segar. Ya, udara segar. Makanya kita semuanya ya berharap pagi hari bergegas.
bergegas ya untuk menjemput udara yang segar yang sudah disediakan oleh alam. Nah, oksigen ini yang kita butuhkan fungsinya banyak sekali. Jadi oksigen itu salah satunya berfungsi untuk mendorong ya sari-sari makanan ya untuk memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Ya baik itu saraf, baik itu otot, baik itu sendi, baik itu jaringan, baik itu organ, semuanya butuh oksigen. Jadi kalau oksigennya cukup ya dalam tubuh kita, maka metabolisme ini akan baik. Semua aktivitas dalam tubuh ini akan bekerja dengan baik. Maka yang pertama adalah udara yang segar. Kemudian yang kedua ya 8 obat alami yang kedua adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari ini tidak bisa tergantikan oleh ya apapun. Ya, sinar matahari ini diciptakan oleh Allah. Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk matahari. Nah, matahari ini kalau tidak ada matahari maka dunia ini tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan. Nah, pentingnya matahari, ya matahari ini juga yang paling optimal adalah di pagi hari. Walaupun sinar matahari ini baik dari pagi ketika terbit, ya ketika terbit fajar sampai terbenamnya matahari, semuanya bagus, baik untuk kesehatan tubuh. Ya, sinar matahari itu panasnya itu ya bisa membunuh kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh jamur, atau bisa membunuh zat atau toksit yang lain. Nah, di dalam sinar matahari ini ada yang namanya sinar ultraviolet ya. Sinar ultraviolet itu salah satunya juga mengandung vitamin D. Nah, fungsi vitamin D ini sangat banyak ya, sangat banyak. Salah satunya vitamin D itu fungsinya untuk memperkuat sistem kerangka tulang kita. Ya, karena tulang ini ya hampir 70% itu ya dibangun dari kalsium. Nah, kalsium bisa baik, ya kalsium ini bisa berfungsi dengan baik ya dalam kerangka tubuh kita, dalam tulang kita terutama itu kalau vitamin D-nya juga cukup. Ya, vitamin D ini ya mampu membantu absorpsi, membantu mengikat kalsium ya untuk pembentukan tulang, untuk osifikasi, untuk pembentukan tulang, dan untuk membentuk daripada kerapatan tulang itu sendiri. Sehingga kalau tulang kita itu kandungan vitamin D-nya cukup, kemudian kandungan kalsiumnya cukup, maka tulang kita akan kuat. Tulang kita tidak mudah patah, tulang kita tidak mudah pengapuran, tulang kita tidak mudah rapuh. Itu salah satu fungsi vitamin D yang ada dalam sinar matahari. Nah, fungsi yang lain banyak, ya fungsi yang lain untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas, ya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya ketika COVID kemarin kita suruh berjemur, ya salah satunya selain untuk mematikan virus daripada COVID itu sendiri, juga untuk meningkatkan sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Kemudian fungsi yang lain juga banyak, salah satunya juga untuk mencegah, ya untuk mencegah penyakit-penyakit kardiovaskuler, termasuk penyakit jantung, penyakit stroke. Karena vitamin D yang cukup ini akan berfungsi untuk jadi biar tumpukan protein dalam arteri itu bisa dicegah. Nah, kalau protein itu menumpuk ya dalam arteri, dalam pembuluh darah besar, itu bisa menyebabkan sumbatan ya, atau aterosklerosis. Nah, sumbatan pada pembuluh darah otak itu juga bisa menyebabkan stroke. Kalau sumbatan itu pada pembuluh darah jantung bisa menyebabkan penyakit-penyakit jantung. Makanya luar biasa vitamin D ini. Makanya kita sambut ya, jadi harapan kita ya semua kita ini itu terpapar oleh sinar matahari, baik pagi,
siang, sore, itu semua manfaatnya akan baik. Tapi untuk yang paling optimal itu memang jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi. Tapi kalau tidak bisa jam 9 pagi, yang penting terpapar, ya. Terpapar oleh sinar matahari. Kemudian 8 obat alami yang ketiga adalah air yang bersih, ya, air yang bersih. Ya, air yang bersih ini juga alam menyediakan, Allah menyediakan, dan gratis, ya, dan gratis. Ya, di sumur kita, ya mungkin sekarang ada PDAM, ada Pansimas, ya itu insya Allah semuanya airnya bersih, ya, air yang bersih. Air yang bersih artinya tidak kecampuran kuman, tidak kecampuran bakteri, tidak kecampuran atau senyawa logam berat yang lain. Ya, itu makanya yang paling bagus memang air putih, ya, air putih itu bagus. Kalau memang minum air putih sebaiknya artinya ada, misalnya hari ini tuh kita taruh di cangkir atau di gelas, malamnya kita minum sehingga bisa terjadi endapan sehingga air itu bisa bersih. Atau air-air yang lain, air bentuk dalam kemasan, mungkin kafur, demineral, itu juga insya Allah air yang bagus, air yang bersih, yang bersumber dari alam, yang bersumber dari pegunungan, yang insya Allah juga airnya masih murni. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat obat alami ini adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya cakupan gizi yang seimbang itu ada proteinnya, ada istilahnya gizi baik makro maupun mikro. Yang makro mungkin karbohidrat atau dalam bentuk energi, ada protein, ada lemaknya. Kemudian mikronya itu berupa vitamin dan mineral. Yang namanya gizi seimbang itu tidak harus mahal. Semua, ya artinya sekitar kita, lingkungan kita, itu hampir semua menyediakan gizi yang seimbang. Ya, jadi gizi seimbang harus banyak sayur, harus banyak buah, ya, harus kebutuhan tadi energi, protein dan lemaknya tercukupi, kemudian kebutuhan vitaminnya tercukupi, kemudian kebutuhan mineralnya tercukupi. Nah itu gizi seimbang dan tidak harus mahal. Nah sekarang ini, fenomena sekarang ini untuk generasi Z, ya, Gen Z, generasi Z itu sukanya ya makan-makan yang siap saji yang mungkin kandungan seratnya kurang, kandungan sayurnya kurang, kandungan mineralnya kurang, kandungan vitaminnya kurang. Sehingga juga sangat rawan untuk generasi muda kita, generasi Z ini, karena memang dari rumah bisa dipesan, tidak harus bergerak, tidak harus beranjak dari tempat tidur, tidak harus beranjak dari ruangannya, semuanya bisa dipesan dengan lewat online. Nah ini sebenarnya juga kurang bagus, ya, kurang bagus. Nanti kalau generasi kita, remaja kita, generasi Z kita itu kurang gizi, ya, calon suami kurang gizi, calon istri juga kurang gizi, akhirnya akan menimbulkan generasi yang stunting, generasi yang tumbuh kembangnya kurang bisa diharapkan. Ya, stunting ini menjadi problem, fenomena dunia dan terutama di Indonesia. Menjadi masalah besar, masalah negara. Nah, tidak itu saja. Jadi kalau kurang gizi, ya, kurang nutrisinya kurang, itu juga mungkin 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang itu akan menjadi beban, ya, menjadi beban keluarga, menjadi beban masyarakat, menjadi beban negara, karena namanya gizi itu akan mempengaruhi kesehatan. Kalau remaja-remaja kita itu gizinya kurang, ya nanti akan rawan yang namanya penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif. Nah,
Makanya gizi seimbang ini tidak harus mahal. Ya, lingkungan kita, sekitar kita itu semua menyediakan gizi yang seimbang. Kemudian 8 obat alami yang kelima adalah memantang, ya memantang. Memang kalau memang Bapak Ibu, saudara kita semuanya punya penyakit, ya misalnya penyakit DM atau penyakit gula, diabetes mellitus misalnya, itu memang harus memantang. Ya, manis harus memang betul-betul dijaga, jangan sampai kita kelebihan gula. Mungkin bagi saudaraku yang sakit hipertensi, garam, mitsin juga dikurangi. Mungkin saudaraku yang punya penyakit kolesterol tinggi, lemak-lemak juga harus dikurangi. Ya, nah itu memantang. Ya. Kemudian yang keenam adalah 8 obat alami adalah aktif bergerak. Ya, aktif bergerak. Jadi bergerak itu adalah barokah. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya wajaru, mereka berhijrah. Hijrah itu artinya bergerak. Ya, bergerak. Nah, karena memang tubuh kita ini, ya, jantung kita, paru-paru kita, otot kita, sendi kita, saraf kita, dan organ yang lain itu bisa optimal, ototnya bisa optimal, sarafnya bisa optimal, sendinya bisa optimal, kerja jantung bisa baik, kerja paru bisa bangkit, itu kalau ada latihan bergerak, aktif bergerak. Ya, aktif bergerak. Ya, kita melihat sejarah ya, Nabi dan para sahabat terus bergerak. Terus bergerak. Kalau Nabi dan para sahabat mungkin hijrahnya ya dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habsyi. Dan terus ada peperangan-peperangan ya untuk membebaskan ya dari kaum kafir Quraisy, melawan kaum kafir Quraisy yang mereka mengusir negaranya, mengusir kampung halamannya, harus dilawan, terus bergerak. Nah, makanya Nabi dan para sahabat ini sehat. Bahkan Nabi sendiri itu dalam riwayat hanya sakitnya 2 kali. Ya, demam ketika habis menerima wahyu yang pertama, kemudian yang terakhir ketika mau beliau azal. Dan sahabat-sahabat yang lain juga sehat, makanya aktif bergerak. Nah, ini juga menjadi tantangan generasi muda kita, tantangan generasi Z, Gen Z ini ya. Jadi generasi Z itu kan duduk ya di meja, semuanya serba tersedia dengan dunia maya, dengan medsos. Ini semuanya lebih mudah, tapi namanya mager, malas bergerak, ini juga akan berpengaruh pada organ kita, pada jantung kita, pada paru kita, pada sendi kita. Makanya ini ya kami dari bidang kesehatan mengajak ya khususnya ya warga MTA, mari terus kita bergerak, olahraga, harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang untuk bergerak, untuk olahraga. Olahraga yang paling baik minimal memenuhi 4 faktor. Pagi hari di tempat terbuka, ya harus teratur, terukur sesuai umur. Yang keempat, jangan terlalu lama. Nah, ini. Aktif bergerak, bergerak adalah barokah. Kemudian 8 obat alami yang ke-7 adalah istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini kalau dewasa itu ya 7 sampai mungkin 6 sampai 7 jam ya. Kalau anak-anak itu bisa 8 sampai 9 jam. Ya. Ini memang yang paling ideal. Ini juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi itu ketika habis sholat Isya, kalau tidak ada keperluan untuk mengurus umat, ya, beliau langsung tidur. Mungkin jam 9 sudah tidur. Kalau jam 9 tidur, bangun setengah 4 atau jam 3, itu sudah 6 jam. Siangnya beliau juga tidur. Biasa beliau tidurnya habis sholat duhur. Sahabat juga seperti itu. Makanya kalau kita itu mengikuti ya Nabi dan para sahabat, itulah gaya hidup yang terbaik. Ya, gaya hidup yang terbaik adalah melaksanakan syariat ini dengan betul, sesuai yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kita
lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Itulah gaya hidup yang terbaik. Kemudian yang 8 obat alami, yang ke-8 adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi semua bentuk ibadah ini sehat, menyehatkan. Bahkan dalam gerakan sholat pun ini diteliti oleh pakar kedokteran, oleh pakar kesehatan. Ya, jadi salah satunya sujud. Ya, memang dalam hadis juga diterangkan, sedekat-dekat Allah dengan hambanya di waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Astajib lakum, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah, saraf kita, saraf kepala itu ada sekitar 100 miliar. 100 miliar di otak kita ini. Kalau kita sambung, ya itu sekitar 7 kilo. Nah, ini semuanya butuh nutrisi, butuh makanan, butuh oksigen tadi. Nah, ada salah satu saraf, ya, ketika tidak dilewati darah kecuali ketika waktu sujud. Nah, ketika waktu sujud. Ya, jadi ketika waktu sujud itu saraf ini baru dialiri darah dan oksigen. Nah, ini membuat para ilmuwan juga masuk Islam karena meneliti ini. Para pakar kedokteran masuk Islam karena meneliti ini. Makanya orang-orang mungkin di luar sana, orang-orang Yahudi itu tidak habis berpikir. Jadi umat Islam itu DNA-nya itu kinclong, bersinar. Ya, karena salah satunya sering sujud. Ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, semua bentuk ibadah ini menyehatkan. Walaupun kita semuanya ini, kita tujuan beribadah bukan untuk sehat. Tujuan kita beribadah adalah melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan syariat ini dengan benar. Tapi kalau kita melaksanakan syariat ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mengharap ridha Allah, istiqomah, maka bonusnya adalah kesehatan. Nah, ini luar biasa. Makanya ibadah sungguh-sungguh yang sudah kita mengerti, yang sudah ada tuntunannya, yang sudah dipelajari dari kajian-kajian, mari kita amalkan. Tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi betul-betul kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bonusnya akan sehat. Jadi ini sementara Mas Tommy, ya, sebagai mukadimah, nanti masih bisa kita perjelas dalam pertanyaan-pertanyaan. Dari saya sekian. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di sesi berikutnya yang kedua. Silakan di 02716793.000 SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan yang pertama di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Dwi. Di mana Ibu? Ibu Dwi Gentan. Di Gentan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, koneksinya agak putus-putus. Silakan Putri. Ya, ini dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, saya itu habis pertama itu dia tidak keluar, sudah kasih vlog daun bayung tentang saya itu sampai sebentar Ibu Dwi. Ibu Dwi ini pakai HP apa pakai telepon kabel? HP. HP ya. Ibu cari spot yang lebih kuat sinyalnya Bu.
Kami nggak bisa nangkap artikulasi kata per kata. Terpaman sekali. Ini terhalang. Iya. Putus-putus ini. Diulangi Bu Dwi, diulangi. Coba diulangi. Sudah keluar. Masih putus-putus itu, Bu? Ini sudah keluar. Udah keluar ya? Oh, gitu. Mendengar gelap. Ya. Belum sempat. Aku siang. Atau ke WA saja. Setiap Ibu bilang satu atau dua kata terus putus. Atau Ibu WA saja. WA atau kirim voice note, nanti kami play di sini. Ya, Ibu voice note terus kirim ke WA studio, nanti kita play. Nggak bisa. Oh, nggak bisa voice note. Iya. HP-nya itu Ya, WA ya, WA ya. nggak ngajak. HP jadi. Aduh, nggak bisa nangkap. Nggak bisa nangkap. Baik, lain kali atau silakan di WA ya. Baik. Ya, terima Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita bacakan yang ada di WA. Yang pertama, Ibu Endang di Bengkulu, Muko-Muko Bengkulu. Telapak kaki kanan terkadang terasa seperti kena cabe atau bahasa Jawanya itu wedangen. Kok nggak cabean ya? Itu kenapa, Ustadz? Dok, apa solusinya? Oh ya, jadi Bu Endang di muka-muka ini ya. Jadi memang sebabnya banyak ya, panas di lengan, di kaki. Itu coba nanti bisa dicek kolesterol triglyceridnya ya. Apakah memang tinggi? Ya, apakah memang tinggi? Kalau memang tinggi, triglyceridnya terutama, TG-nya terutama, nanti memang lemak-lemak yang pertama harus dikurangi ya, lemak-lemak dikurangi, manis gorengan dikurangi, kemudian banyak mengonsumsi sayuran dan buah, dan dingin angin juga dikurangi, tidur di lantai, kipasan, minum es, itu dikurangi. Kemudian obat herbal yang bisa menunjang itu ya, untuk mungkin mengurangi rasa nyerinya, rasa panasnya, bisa yang biasa kita sebutkan tadi ya. Jadi satu ruas temulawak, satu ruas jahe, satu ruas lengkuas, mungkin 5 batang meniran ditambah 3 batang serai. Karena itu semuanya di temulawak atau di jahe ini mengandung yang namanya senyawa gingerol. Gingerol ini sangat baik sebagai antioksidan, kemudian sebagai antiinflamasi, juga sebagai anti nyeri. Nah, anti nyeri. Nanti bisa direbuskan itu. Ya, caranya siapkan 3 gelas air, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, ramuan tadi baru ditaruh ya, ditaruh di panci, kemudian ditunggu 10-15 menit. Setelah itu kompor dimatikan, ditunggu agak dingin, disaring, dijadikan 2 gelas. Bisa diminum pagi dan sore. Jadi ini Bu Endang, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Jadi. Ya, kita beralih di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Bapak siapa? Waalaikumsalam. Ya. Pak Amin. Ya, Pak Amin di mana? Silakan Pak Amin. Radionya suruh matikan. Di Rembang. Ya, Pak Amin, mohon maaf, itu volume radio atau televisinya mohon dikecilkan. Ini apa? Iya. Ini diabetes. Ini apa yang harus dipantang itu gula, gorengan, terus apa manis-manisan dari buah-buahan itu juga dipantang, Dok. Baik, sudah gitu? Ya. Ya,
Pak Amin di Rembang ya. Pak Amin di Rembang. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi apa pantangan diabetes ya, yang terutama manis ya. Jadi manis memang harus dihindari ya, manis dihindari, termasuk buah juga harus selektif ya. Jadi boleh kita makan buah tapi ala kadarnya. Buah yang tidak boleh sama sekali ya, yang tidak boleh sama sekali itu durian, sawo sama kelengkeng ya. Itu tidak boleh sekali untuk penderita DM. Tapi yang lain misalnya jeruk, misalnya apel, boleh tapi dalam porsi sedikit ya. Kemudian selain gula ya, misalnya tetap menggunakan gula ya, gula yang memang untuk penyakit-penyakit gula ya. Biasanya ada salah satu merek ya yang memang kebutuhan gula juga insya Allah aman. Kemudian yang lain yang perlu dihindari untuk DM ini adalah stres, ya stres. Kalau orang itu stres, ya maka jelas imun sistemnya menurun. Kemudian kalau stres ini akan mempengaruhi kerja daripada pankreas. Ya, pankreas itu salah satu organ yang tidak kuat untuk menahan stres dan lembab. Itu pankreas. Nah, pankreas ini kan fungsinya menghasilkan insulin. Nah, insulin itu fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi stres dihindari. Insya Allah kalau kita orang yang beriman, ya ibadah sungguh-sungguh, ya mengamalkan hasil kaji, ini tidak ada stres, ya tidak ada stres. Yang ada hanya bahagia, yang ada hanya ketentraman. Nah, ketentraman, kebahagiaan ini pangkal kesehatan. Kemudian yang ketiga untuk DM ini menghindari dingin, tadi lembab ya. Karena pankreas tadi salah satu organ yang tidak suka sama lembab dan dingin. Makanya dingin-dingin dihindari, termasuk minum es ya. Itu dikurangi, boleh ditaruh di kulkas, mau dimakan, mau diminum dikeluarkan 1 jam dulu biar netral. Ya, biar netral. Karena kalau dingin, lembab, pankreas ini juga akan terbebani kerjanya. Kerjanya tidak bisa optimal, sehingga tidak bisa memproduksi daripada insulin. Kemudian apa yang bagus ya, yang bagus dari tumbuhan, dari mungkin makanan-makanan, memang kalau DM ini dalam penelitian ya, itu yang paling bagus adalah pare. Ya, pare ini adalah ada satu senyawa yang namanya karantin ya di pare itu. Nah, karantin ini ya fungsinya itu ya mengaktifkan sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini ya akan merangsang produksi daripada insulin. Nah, jadi sel beta pankreas itu bisa dirangsang dengan zat yang namanya karantin. Zat karantin ini ada di pare, ya pare. Sehingga harapannya kalau produksi insulinnya baik, ya beta pankreasnya baik, produksi insulinnya baik, maka insulin ini ya akan menormalkan daripada kadar glukosa kita, kadar gula darah kita. Seperti itu Pak Amin yang ada di Rembang ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Berikutnya dari Pak Rahmat di Sragen. Bangun tidur, tungkak kanan terasa nyeri. Setelah jalan beberapa langkah, nyeri hilang. Karena apa ini, Dok? Ya, jadi kalau memang ditinjau dari segi kedokteran konvensional, kedokteran barat, itu biasanya ada sepur, ada pengapuran, ya. Atau istilah yang lain adalah siatika, ya siatika. Kalau ditinjau dari kedokteran timur, ya kedokteran Chinese medicine, itu biasanya terjadi yang namanya stagnasi qi, ya qi, stagnasi qi, qi itu energi. Jadi energinya hanya di situ, ya tidak bisa mengembang. Ya, hanya berhenti di tumit, ya di tumitnya. Makanya spur atau siatika atau stagnasi qi ini memang
Yang pertama ya, memang ini akan mengurangi kualitas hidup ya, mengurangi kualitas hidup. Memang untuk memperingan yang pertama, jadi usahakan untuk memakai sandal atau sepatu itu sepatu yang alasnya empuk, jangan alas keras. Dan beli sepatu ya itu yang ada ini ya, ada haknya, walaupun haknya itu tidak terlalu tinggi, sehingga kaki kita itu konsentrasinya di depan ya, di depan. Jadi tumpuannya itu di ujung jari, tumpuannya. Kalau tumpuannya itu di tumit itu terasa sakit sekali. Itu usaha-usaha. Kemudian juga mengurangi dingin, karena dingin itu bisa membentuk namanya dam. Dam itu adalah sumbatan atau bendungan. Dingin tetap dikurangi. Kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah, dan ramuan tadi bisa diterapkan ya. Jadi bisa diterapkan 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos, 3 batang meniran, dan 3 batang serai bisa diterapkan. Selain itu memang pengalaman kami ya, jadi untuk stagnasi qi ini memang paling bagus di akupunktur. Nah, selain merubah gaya hidup ya di akupunktur, karena untuk stagnasi qi itu yang bisa melancarkan energi tadi bisa lancar, itu tidak dengan obat. Kalau obat itu hanya menghilangkan nyeri sesaat ya, nanti khasiat obat berhenti kambuh lagi, sehingga kadang-kadang kita itu ketergantungan obat. Makanya dengan akupunktur ya, ini insya Allah akan menjadi solusi ya, akan menjadi solusi. Pak Rohmat yang ada di Sragen nanti bisa mengunjungi fasilitas kesehatan ya, Vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang mungkin ada akupunkturnya. Nanti insya Allah dengan akupunktur, kemudian merubah gaya hidup, kemudian dengan ramuan tadi menghindari dingin ya, insya Allah ya sakit tumitnya tiap pagi itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Rohmat yang ada di Sragen. Ya. Kita langsung terbang ke Sulawesi Selatan dengan Ibu Wiwit. Di mana nih? Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ibu saya punya penyakit boyok punggung ya. Ya. Beliau tiap pagi dan sore itu menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah pendek. Jadi posisi agak membungkuk. Yang demikian berpengaruh atau tidak dengan sakit pinggangnya, Dok? Hampir tiap malam kalau pas mau tidur selalu minum obat sakit pinggang. Karena kalau tidak minum tidak bisa tidur. Bahayakah yang demikian, Dokter? Ya. Jadi kalau yang pertama ya, jadi mungkin kalau memang sudah sepuh dan tiap pagi dan sore adalah nyapu halaman, ya sebaiknya sapu yang tinggi sehingga tidak mengurangi daripada postur tubuh, tidak mempengaruhi daripada postur tubuh. Karena orang yang sudah sepuh kalau untuk dinglo istilahnya ya, itu akan mempengaruhi postur tubuh. Lah ini akan mempengaruhi saraf, akan mempengaruhi otot ya dalam punggung atau otot-otot tulang belakang. Sebaiknya itu. Kemudian yang kedua, hampir minum obat setiap malam, ya obat anti nyeri, apakah bahaya? Jadi saya tekankan ya, obat-obat anti nyeri yang diminum dalam jangka panjang, ya kemudian tidak konsultasi kepada dokter, itu dalam jangka panjang tidak baik untuk organ ginjal. Ya apalagi obat-obat anti nyeri yang mengandung kortikosteroid ya, mengandung kortikosteroid. Nah itu dalam jangka panjang akan berpengaruh pada fungsi ginjal kita. Makanya saya harapkan yang ada di Sulawesi ya, siapa tadi, Bu Sulawesi Selatan ya. Ya jadi konsumsi obatnya nyerinya itu di stop, diganti minum ramuan tadi. Ya, selain itu nanti mungkin diperiksakan ke dokter. Kecuali minum obat itu atas anjuran dokter, atas saran dokter, atas mungkin sepengetahuan dokter. Tapi kalau kita beli obat sendiri, ya beli obat bebas, ya sekarang apotek itu juga menjual obat-obat bebas ya tanpa resep dokter.
hanya menunjukkan mungkin bungkusnya saja sudah dapat obat. Nah itu dalam jangka panjang tidak akan baik, akan mempengaruhi fungsi ginjal kita, fungsi lambung kita, sehingga kena mah, kena asam lambung karena sering minum obat pegel linu. Kemudian juga berat badannya bertambah, ya, munfis, ya, kemudian juga wajahnya itu seperti wajah bulan. Berat badannya bertambah, kalau berat badannya bertambah, maka juga akan mempengaruhi sendi-sendinya, sendi lututnya akan sakit karena beban berat yang berlebihan. Ya, jadi banyak makan sayur, banyak makan buah, kemudian kalau nyapu pakai sapu yang panjang, yang tinggi, kemudian yang masih utuh. Yang masih utuh. Kemudian bisa direbuskan tadi temulawak, jahe, laos, meniran, kemudian juga serai. Ya, insya Allah nanti akan baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu terakhir dari Ibu Ngatmiatun di Muko-Muko juga. Obat apa yang baik digunakan untuk kulit sensitif, Dok? Bila berkeringat datang biang keringat sampai hampir seluruh tubuh, rasanya cekit-cekit dan gatal. Ya, jadi memang kalau bekerja berkeringat itu sebenarnya normal, ya. Ya, keringat itu salah satu membuang toksin dalam tubuh. Ya, uremia, apa artinya zat-zat ureum bisa dikeluarkan, ya, zat-zat racun bisa dikeluarkan, kolesterol bisa dibakar juga bisa melalui kulit, melalui keringat. Jadi kalau memang berkeringat itu bekerja kemudian berkeringat itu normal, ya, normal. Tapi kalau berkeringat dan terus gatal, ya gatal, ya gatalnya ini yang tidak normal. Mungkin bisa, ya, bisa direbuskan, ya, karena memang salah satu senyawa kalau di sini tadi jahe, temulawak, dan ini adalah kunyit. Ya, kunyit itu mengandung salah satu senyawa yang namanya histamin, ya, dan mengandung yang namanya senyawa steroid. Ya, senyawa steroid itu kalau dalam tumbuhan fungsinya agar daun itu tidak lekas gugur dan untuk pertumbuhan. Dan histamin ini juga sebagai salah satu anti alergi, ya, anti alergi histamin, ya, di dalam kunyit, ya. Makanya nanti ibu, ya, yang ada di muko-muko, ya, bisa direbuskan temulawak, jahe, dan kunyit, ya, kunyit kemudian ditambah 3 batang serai dan meniran. Nah ini insya Allah nanti gatalnya itu akan hilang. Gatal itu bisa karena mungkin alergi, ya, atau karena mungkin ada jamur dan lain sebagainya. Nah nanti insya Allah dengan kandungan steroid dan histamin yang ada di kunyit atau kunir ini akan mempengaruhi, ya, sistem imun, kekebalan tubuh, sehingga nanti kalau berkeringat atau makan tidak gatal lagi. Jadi ini ibu yang ada di muko-muko, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Ya. Baik, Dok, kami sampaikan terima kasih di perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita lanjut di pekan kedua atau keempat nanti insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami. Kami hadir setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya. Nantikan dengan topik kesehatan berikutnya, insya Allah. Dengan kita kembali ke alam, memberdayakan apa yang ada di lingkungan kita, kualitas hidup kita, dan keluarga lebih sehat dan bermanfaat. Saya Tomel Fatuni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.